warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harunisha Lubis dengan NIM di 114040051 dari kelas 11 Matematika B akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang silabus, RPP, modul ajar, program remedial, program pengayaan, dan program olimpiade. Yang dimana ini merupakan tugas akhir, ujian akhir semester saya dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Wanita Putri Utami MPD. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, saya langsung masuk ke dalam materi, yang dimana materi yang pertama yaitu pengembangan silabus dan pelaksanaan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran matematika. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari silabus. Yang dimana pengertian dari silabus ini merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan pembahasan yang kedua yaitu komponen-komponen dari silabus. Terdapat beberapa komponen dari silabus, yaitu yang pertama identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini khusus diterapkan pada khususnya SMP, MTS, SMPLB, paket B, dan SMA, NA, SMALB, SMK, MAK, paket C, dan paket C kejuruan. Komponen yang kedua yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah ini meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Komponen yang ketiga yaitu KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dan komponen silabus yang keempat yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Selanjutnya, materi pokok. Materi pokok ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang terakhir yaitu pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Baik, selanjutnya komponen dari silabus. Terdapat 3 komponen dari silabus, yaitu komponen yang pertama penilaian. Penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan komponen yang kedua yaitu alokasi waktu, yang dimana alokasi waktu ini merupakan sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu komponen sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, maupun sumber belajar lain yang lebih relevan. Dan ini merupakan contoh dari silabus yang dimana tadi komponen pertamanya yaitu identitas. Identitas ini terdiri dari mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan alokasi waktunya. Dan komponen yang kedua yaitu ada KI-nya, yang dimana KI ini terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Selanjutnya kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian atau asesmennya, dan alokasi waktu, serta sumber belajarnya. Selanjutnya, saya membahas prinsip-prinsip pengembangan silabus. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pengembangan silabus, yang dimana prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah.
Prinsip ilmiah ini merupakan keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus. Eh, yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Dan prinsip yang kedua yaitu relevan. Relevan maksudnya itu cakupan ke dalam kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan emosional dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis ini mencakup seperti komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi-kompetensi, dan yang keempat yaitu konsisten, yang dimana konsisten ini merupakan adanya hubungan yang konsisten saat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Memadai ini merupakan cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasarnya. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Aktual ini merupakan cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel, di mana fleksibel ini merupakan keseluruhan komponen silabus dan mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh maksudnya itu di sini komponen-komponen silabus harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitifnya dan afektif serta psikomotornya. Selanjutnya saya akan membahas tentang RPP. RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar terdapat perubahan dalam penyusunan RPP, yang dimana perubahan-perubahan itu terdapat pada formatnya, komponennya, dan durasi penyusunannya. Untuk perubahan pada format ini, pada situasi saat ini, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Sedangkan untuk arahan kebijakan baru, guru secara bebas dapat memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dan pada perubahan komponen ini, untuk situasi saat ini, RPP memiliki terlalu banyak komponen, sehingga guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci atau satu dokumen RPP ini bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Sedangkan pada arahan kebijakan baru ini, komponen ini hanya terdiri dari 3 komponen inti, yang dimana komponen inti ini bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, atau penilaian. Dan dalam penulisan RPP ini 1 halaman saja sudah cukup. Dan untuk perubahan durasi penulisan, untuk saat ini itu penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Sedangkan untuk arahan kebijakan baru, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen dari RPP. Terdapat beberapa komponen-komponen dari RPP, yaitu komponen yang pertama, identitas. Identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktunya. Dan komponen yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini ditentukan dari kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus yang ada. Dan komponen yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini mencakup rencana guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang komponen yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Dalam penilaian atau asesmen, guru dapat asesmen ini dapat mencakup 2 jenis penilaian, yaitu tes tulis dan tes praktikum. Di mana tes tulis ini merupakan pengetahuan siswa dan tes praktik ini merupakan keterampilan. Dan ini merupakan
uh, contoh dari RPP, yang dimana tadi komponen yang pertama itu identitasnya yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajarannya, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktunya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Dan ketiga yaitu kegiatan pembelajarannya, dan yang terakhir yaitu asesmen. Dan untuk lebih jelasnya lagi, untuk contoh LPP di sini saya mengambil kelas 10 mata pelajaran matematika, yang dimana tadi komponen yang pertama yaitu identitas, yang kedua kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2 sampai dengan KI 4, dan yang ketiga kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian indikator. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, dan yang keempat yaitu materi pembelajarannya, yang kelima metode pembelajaran, selanjutnya media pembelajaran, terus selanjutnya sumber belajar, terus kegiatan pembelajarannya, kegiatan inti, dan tidak lupa disertai dengan alokasi waktunya atau jam pelajaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang modul ajar. Untuk pembahasan modul ajar, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang konsep dari modul ajar yang terdiri dari pengertian dan tujuan pengembangan modul ajar. Pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian modul ajar, menurut Depdiknas pada tahun 2008 mendefinisikan modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan dan secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksinya. Dan menurut Nasution pada tahun 2003 mengemukakan modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Dan modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Dan dalam kurikulum Merdeka, konsep modul ajar ini lebih diartikan sebagai sarana, metode maupun pedoman yang dirancang dengan sistematis dan menjadi implementasi dari alur dan tujuan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan hasil dari pengembangan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utamanya. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk yang pertama, yaitu memilih atau memodifikasi modul ajar yang sesuai yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik siswanya. Atau guru dapat menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik muridnya sendiri. Dan komponen-komponen modul ajar terdiri dari tiga komponen, yang dimana komponen yang pertama itu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Pada komponen informasi umum ini ada beberapa komponen, terdapat beberapa komponen juga, yang dimana komponen pertama itu identitas modul,
di mana identitas modul ini merupakan informasi tentang modul ajar yang dikembangkan dan terdiri dari penyusun, nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua yaitu jenjang sekolah atau SD, SMP, atau SMA. Terus yang ketiga yaitu kelas alokasi waktu yang merupakan penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Dan yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik, di mana dimensi profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan dan terinteraksi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi materi atau isi pelajarannya, pedagogi atau kegiatan proyek atau asesmennya. Yang bagian Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana ini di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu ada dua jenis peserta didik yang akan menjadi target untuk informasi umum dari modul ajar ini. Yang pertama itu peserta didik yang reguler atau tipikal, yang umumnya ini tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Dan yang kedua yaitu peserta didik dengan kesulitan belajar, yang dimana dia itu memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Dan dia memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu metode model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan blended learning. Uh, Yang kedua yaitu komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran, keterampilan dan kolaboratif, serta strategi komunikasi. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen inti yang pertama kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini merupakan urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, pertanyaan pelantikan. Pertanyaan pemantikan dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Serta pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen ini terdiri dari asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif.
Dan yang keempat yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Yang ketiga, lampiran. Terdiri dalam lampiran ini ada 4 komponen yang harus dilampirkan. Yang pertama itu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, standar. Selanjutnya prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu esensial. Esensial ini merupakan pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplinnya. Yang kedua yaitu menarik, bermakna, dan menantang. Pada dasarnya menemukan minat untuk belajar dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Selanjutnya prinsip penyusunan modul ajar yaitu selanjutnya itu relevan dan konseptual. Relevan dan konseptual ini merupakan berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat siswa yang berada. Selanjutnya berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Ada beberapa prosedur dalam penyusunan modul ajar pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis. Menganalisis merupakan kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan ini melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Dan yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan. Dan yang keenam, modul ajar guru dapat mengembangkan sendiri materi atau bahan ajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh modul ajar. Di sini contoh dari modul ajar ini bagian pertama tadi identitas dan informasi mengenai modul. Identitas ini terdiri dari institusi, atau tahun, jenjang sekolah, fase kelas, alokasi waktunya menit, jumlah pertemuan, domain, tujuan pembelajaran, kata kunci, pengetahuan, keterampilan prasyarat, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target jumlah siswa, ketersediaan materi, model pembelajaran, materi ajar, materi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang modul ajar. Ini merupakan contoh dari modul ajar, yang dimana tadi komponen yang pertama yaitu bagian identitas dan informasi mengenai modul. Identitas ini terdiri dari institusi atau tahun, jenjang sekolah, fase atau kelas, alokasi waktu, jumlah pertemuan, domain, tujuan pembelajaran, kata kunci, pengetahuan atau keterampilan prasyarat, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target siswa, jumlah siswa, dan ketersediaan materi,
Moda pembelajaran, model pembelajaran, materi ajar, alat, dan bahan. Kegiatan pembelajaran utama, asesmen, persiapan pembelajaran. Dan ini merupakan gambaran umum dari modul. Dan bagian yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran pertama tidak lupa dapat disertai dengan alokasi waktunya. Selanjutnya asesmen. Asesmennya tadi terdiri dari 3 asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Ini refleksi guru. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang modul aja. Selanjutnya saya akan membahas tentang program remedial. Pengertian dari program remedial. Remedial berasal dari bahasa Inggris yaitu remedi yang berarti obat, memperbaiki, atau menolong. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. Terdapat beberapa pengertian dari menurut para ahli. Menurut Mukhtar dan Rusmini pada tahun 2005, proses pembelajaran program remedial ini merupakan proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis, sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Sedangkan menurut Wardan dan Kasron pada tahun 2009, program remedial ini merupakan usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Dan menurut Tasmendi, pada tahun 2011, program remedial merupakan pembelajaran remedial pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kuantitas siswa dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Jadi, program remedial merupakan salah satu upaya untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar berupa kegiatan perbaikan yang mencakup segala bantuan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar agar mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan program remedial. Terdapat beberapa tujuan dari program remedial. Yang pertama yaitu agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Dan yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Dan agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir yaitu agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan manfaat program remedial. Yang pertama yaitu fungsi korektif. Fungsi korektif ini merupakan memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru, yakni dilaksanakan oleh guru berdasarkan hasil kesulitan belajar siswa yang kita temukan. Yang kedua, fungsi pemahaman.
Fungsi pemahaman ini dapat meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya, yakni memberikan pemahaman lebih baik kepada siswa maupun guru. Dan yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini menyesuaikan fungsi penyesuaian ini menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Fungsi penyesuaian ini merupakan menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa dan penyesuaian guru terhadap karakteristik siswa. Yang keempat yaitu fungsi agnostik, yang dimana mempercepat penguasaan siswa terhadap pembelajaran. Yang kelima yaitu fungsi pengayaan untuk memperkaya pemahaman siswa untuk tentang pembelajaran. Dan yang keenam yaitu membantu mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip program remedial. Prinsip yang pertama yaitu adaptif, di mana adaptif ini merupakan sesuai dengan daya tangkap, kesempatan dan gaya belajar masing-masing siswa. Dan yang kedua yaitu interaktif, dan di mana interaktif ini merupakan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didiknya. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini merupakan metode pembelajaran dan asesmen remedial perlu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Dan yang keempat yaitu pemberian umpan balik segera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Dan yang terakhir yaitu pelayanan sepanjang waktu. Pada program remedial ini harusnya berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat dan peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Selanjutnya, komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial. Terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu merumuskan indikator hasil belajar. Selanjutnya, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar. Lalu memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian merencanakan waktu yang diperlukan. Dan selanjutnya menentukan jenis, prosedur, dan alat. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun program remedial. Terdapat beberapa komponen-komponen dalam menyusun program remedial. Yang pertama yaitu harus ada identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Ketiga, kelas dan semester. Keempat, alokasi waktu yang diperlukan. Kelima, kompetensi inti atau KI-nya. Yang keenam, kompetensi dasar atau KD. Yang ketujuh, indikator. Kedelapan, tujuan pembelajaran. Kesembilan, metode pembelajaran. 10, materi ajar. 11, kesulitan atau hambatan siswa. Ke-12, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang ke-13, alat bahan dan sumber belajar. 14, penilaian atau asesmen. Selanjutnya, langkah-langkah dalam program remedial. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembelajaran dapat dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, permasalahan pada keunikan peserta didik. Yang kedua, permasalahan pada materi tujuan. Permasalahan pada strategi pembelajaran. Jadi dari tiga permasalahan ini kita dapat mengidentifikasi permasalahan apa sih yang menjadi masalah dari pembelajaran si siswa ini. Langkah yang kedua yaitu perencanaan remedial, yang dimana perencanaan remedial ini dapat dilakukan dalam 2 hal.
hal. Yang pertama yaitu segera saat pembelajaran, dan yang kedua dilakukan di luar pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan remedial. Dalam pelaksanaan remedial dapat kita laksanakan dalam 3 waktu, yaitu yang pertama dalam 3 pelaksanaan. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan keunikan peserta didik, yang kedua menyiapkan alternatif materi ajar, yang ketiga menyesuaikan dengan strategi atau metode pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian otentik atau assessment. Pembahasan selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Terdapat beberapa alternatif yang berkenaan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan. Yang pertama, setelah siswa mempelajari KD atau kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, tiap akhir kegiatan pembelajaran dari suatu unit pelajaran, guru melakukan evaluasi formatif, dan setelah adanya evaluasi formatif, anak-anak yang belum menguasai bahan pelajaran diberikan pengajaran remedial. Jadi untuk remedial ini hanya dapat dilakukan maksimalnya 2 kali saja. Selanjutnya, teknik penentuan nilai remedial akhir. Dapat kita ketahui bahwa teknik-teknik dalam penentuan nilai remedial akhir yaitu saat nilai hasil yang diperoleh setelah melakukan remedial digunakan sebagai nilai akhirnya. Jadi dengan nilai dapat kita lihat dari teknik dengan nilai batas KKM, yaitu dengan mengambil nilai batas KKM adalah yaitu dengan mengambil nilai batas KKM. Dan yang kedua menggunakan rata-rata nilai awal dengan nilai tes remedial dengan cara menjumlahkan antara nilai awal ketika tes dan nilai remedial. Yang terakhir menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial. Dan ini merupakan contoh dari program remedial kurikulum 2013, di mana program remedial ini terdiri dari identitas, satuan pendidiknya, materi pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, ulangan harian keberapa, materi ulangan, tanggal ulangan harian, KD, indikator, dan KKM-nya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Cara yang dapat ditempuh, yang pertama, memberikan bimbingan secara khusus dan perorangan bagi peserta didik yang belum atau mengalami kesulitan dalam penguasaan KD tertentu. Yang kedua, pemberian tugas-tugas atau perlakuan atau treatment secara khusus yang sifatnya penyederhanaan dari pelaksanaan pembelajaran reguler. Bentuk penyederhanaan ini dapat dilakukan guru antara lain melalui yang pertama, penyederhanaan strategi pembelajaran untuk KD tertentu. Yang kedua, program remedial diberikan hanya pada KD atau indikator yang belum tuntas. Yang ketiga, program remedial dilaksanakan setelah mengikuti tes atau ulangan KD tertentu atau sejumlah KD dalam satu kesatuan. Dan B, teknik pelaksanaan penugasan dan pembelajaran remedial. Dalam teknik pelaksanaan penugasan pembelajaran remedial ini dapat dilakukan dengan yang pertama penugasan individu di akhir dengan tes. Yang kedua, penugasan kelompok diakhiri dengan tes individual. Yang ketiga, pembelajaran diulang diakhiri dengan tes individual atau tertulis. Keempat, penyederhanaan cara penyajiannya, misalnya menggunakan gambar, model, skema, grafik, memberikan rangkuman yang sederhana dan sebagainya. Yang kelima, penyederhanaan soal atau pernyataan yang diberikan. Dan ini merupakan contoh program remedial pada kurikulum Merdeka. Masih terdiri dari identitas, yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, fase atau kelas, materi pembelajaran dan alokasi waktunya.
Selanjutnya analisis KKTP-nya. Di analisis KKTP ini kita menggunakan kita mencantumkan kriteria dan interval nilainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan remedial. Kegiatan remedial ini terdiri dari catatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang dilakukan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari program remedial. Selanjutnya saya akan membahas tentang program pengayaan. Jadi untuk pokok-pokok pembahasan dari program pengayaan ini kita membahas tentang pertama pengertian program pengayaan, komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan, keterkaitan antara KKM dan pengayaan, contoh program pengayaan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari program pengayaan. Pengertiannya yaitu suatu program pengayaan merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan siswa waktu yang dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Terdapat beberapa pengertian program pengayaan menurut beberapa ahli. Menurut Nasbor, program pengayaan ini merupakan memperkaya atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberi tugas tambahan. Dan menurut Tinan, program pengayaan ini merupakan program yang dapat membantu anak menjelajahi masalah dengan lebih dalam dan luas dibandingkan yang mereka dapatkan di sekolah. Yang kedua, komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan. Terdapat beberapa komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan, yaitu pertama kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan kegiatan. Pada kegiatan ini terdapat beberapa langkah juga, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dengan siswa sebaya, mengembangkan latihan, mengembangkan media dan sumber pembelajaran, memberikan permainan atau masalah atau kompetensi antar siswa, dan melakukan proyek. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara KKM dan pengayaan. Keterkaitan antara KKM dan pengayaan merupakan kompleksitas dan daya dukung yang dimiliki sekolah. Adanya penetapan KKM tersebut menyebabkan terjadinya dua macam kegiatan tambahan, yaitu kegiatan remedial dan pengayaan. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Yang keempat, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu siswa, manfaat edukatif, dan waktu. Pada siswa ini terdapat juga beberapa faktor. Yang pertama itu lebih suka di luar kelas daripada di dalam kelas. Yang kedua lebih suka di luar aktivitas daripada duduk diam mendengarkan di meja. Yang ketiga menemukan sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa daripada kegiatan yang sifatnya penjelasan. Dan yang terakhir yaitu lebih menyukai kegiatan yang memberikan hasil cepat daripada kegiatan yang menuntut waktu yang lama. Yang terakhir yaitu contoh program pengayaan. Dan ini merupakan contoh dari pelaksanaan program pengayaan. Dapat kita lihat terdiri dari identitas sekolah, kompetensi, uraian materinya, dan ini contoh pelaksanaan program pengayaan. Terdiri dari nomor KD, nama peserta didik, tanggal, hasil, sebelum dan sesudah, dan bentuk pengayaannya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari program pengayaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang program Olimpiade.
Pembahasan pertama dari program Olimpiade yaitu pengertian dari program Olimpiade. Pengertian program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Sedangkan pengertian Olimpiade, Olimpiade merupakan sebuah kompetensi, lomba atau pertandingan matematika dan ilmu logika. Tujuan-tujuan dari program Olimpiade yang pertama untuk menyediakan wahana bagi siswa SMP atau MTS untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika. Dan yang kedua, meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan kreativitas, serta menanamkan sikap disiplin dan kerja keras untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga yaitu memotivasi siswa SMP atau MTS agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Dan yang keempat yaitu menumbuh kembangkan suasana kompetitif yang sehat di kalangan siswa SMP dan MTS. Dan terakhir yaitu meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa yang akan datang. Jadi selanjutnya manfaat-manfaat dari Olimpiade. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu satu meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan intuisi matematika yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta terhadap matematika. Keempat memperkenalkan pada siswa beberapa ide penting dalam matematika sejak dini. Dan yang kelima menemukan semangat tanpa menyerah, keenam memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan sahabat dari berbagai kota dan negara, dan yang terakhir yaitu memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh beasiswa dari sekolah maupun perguruan tinggi yang bermutu. Selanjutnya, komponen-komponen program Olimpiade. Terdapat beberapa komponen yang diantaranya yaitu identitas, jenis kegiatan program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, dan pengorganisasian kegiatan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal Olimpiade yaitu yang pertama jadwal dan bentuk kegiatan, kedua cakupan materi, hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, narasumber atau pemateri, jumlah siswa, pembiayaan, dan penilaian pada saat ini. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik soal Olimpiade. Yang pertama, soal-soal unik yang membutuhkan pemikiran kreatif, logika, serta analisis mendalam. Karakteristik yang kedua yaitu tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan rumus semata. Dan yang ketiga yaitu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan jika dibandingkan soal-soal rutin. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun soal Olimpiade. Terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama memahami soal yang ada. Pertama kita harus memahami dulu soal yang akan kita ujikan nanti untuk soal Olimpiade. Yang kedua menyusun suatu strategi, melakukan strategi yang telah dipilih, melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan atau mengevaluasi kembali. Selanjutnya program Olimpiade. Terdapat beberapa program Olimpiade yang diantaranya yaitu yang pertama sekolah, jenis kegiatannya apa, waktu kegiatannya, sasaran, tempat kegiatannya apa, di mana, sumbernya, terus pelaksanaan kegiatan, serta rangkaian kegiatan. Mungkin cukup sekian pembahasan atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.